Hati-hati, seseorang selalu menjual kesedihannya untuk memanfaatkan kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome to my channel. Kembali lagi bersama aku di sini Bang Channel seperti biasa pada kesempatan kali ini. Aku akan kembali general reading, teman-teman. Ini energi umum, energi semua orang bisa saja resonate ataupun bolak-balik dari apa yang kamu alami. Dari apa yang terjadi di dalam posisi kehidupan kamu. Oke? Jangan pernah menjadikan video ini, tayangan ini sebagai acuan di dalam kehidupan kamu. Jadikan video ini, tayangan ini hanya sebagai hiburan semata. Ya, anggap aja deh setiap readingan yang sifatnya positif itu sebagai doa dan setiap readingan yang sifatnya negatif sebagai bahan perbaikan diri ya bagi kita semua. Dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing. Oke. Nah, di sini kartu tarot sudah aku shuffle, aku acak dan aku pilih teman-teman. Kemudian, tema kita untuk readingan kali ini, hati-hati. Seseorang selalu menjual kesedihannya, ya kan? Untuk memanfaatkan kamu, dia ataupun mereka. Fokus, konsentrasi, dan aku akan langsung mulai menarik energinya dari kartu yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, pada kartu yang pertama, aku punya Five of Swords. Ada 5 pedang muncul hadir sebagai energi pembuka. Dan jika aku fokuskan energi kartu pertama ini terhadap dia, mereka, ataupun seseorang, ya kan, yang selalu menjual kesedihannya kepadamu, teman-teman. Oke. Dia mengatakan dia susah. Dia mengatakan dia banyak masalah. Mungkin ia benar. Mungkin juga ia tidak. Ya kan? Namun hal yang memang harus kamu waspadai, teman-teman, adalah ketika dia punya niat buruk ternyata. Ya, dia punya niat buruk. Contoh seperti ini. Ketika mungkin dia menjual kesedihannya, ya kan, dia mengatakan dia tidak memiliki pekerjaan nih, teman-teman. Ya kan, karena mungkin dia mengatakan ya dia dipecat kah ya dari perusahaannya, ataupun mungkin juga banyak orang yang jolim terhadap dia, maka semua apa yang mungkin dia katakan itu adalah dusta. Ya kan, kenapa? Nah, bisa jadi sebenarnya eh, bukan dia yang dipecat gitu loh teman-teman ya. Bisa saja karena memang dia orang yang nggak bisa konsisten dan komitmen ketika memiliki sesuatu. Gitu loh. Jadi kesannya hanya akan mempermalukan kamu nantinya ketika mungkin dia meminta pekerjaan kepada kamu. Itu yang pertama. Ya kan? Itu hal yang cukup ringan. Dan hal yang sangat berat adalah ketika ya kan, dia berambisi ingin mendapatkan, ingin menduduki posisi yang mungkin saat ini kamu duduki, teman-teman. Nah, ini sesuatu hal yang sangat buruk dong, ya kan? Oke. Nah, kemudian di dalam hal-hal yang lain sama. Ketika dia menjual kesedihannya, contoh mungkin dia punya masalah problem, teman-teman, dan membutuhkan biaya uang ya. Ini orang menghalalkan segala cara loh. Ya kan, termasuk apa? Mungkin mengaku bahwasannya anggota keluarganya lagi sakit ataupun dia lagi sakit membutuhkan uang, ya. Tapi mungkin dia terjerat di dalam tindak pidana yang harus membuat dia membayar sejumlah uang. Ya, jadi itu terlihat juga dusta. Ya, dari kartu ini loh teman-teman memperlihatkan hal demikian. Gitu, kesannya dia hanya ingin manfaatin kamu. Dan setelah dia mendapatkan apa yang mungkin dia inginkan, teman-teman, ya tentu ini orang bakal apa ya? Mungkin ya kalau berhutang tadi ya, bakal pergi meninggalkan kamu menjauh, teman-teman. Ya, dan mungkin nggak bakal pernah terlihat lagi. Itu yang pertama. Dan kemudian terlihat dong pada akhirnya dia akan menduduki ya mungkin posisi jabatan kamu ya kalau di dalam pekerjaan. Ya, dan bahkan di dalam segala hal loh. Dan termasuk nih sesuatu hal yang sangat menyakitkan adalah ketika dia menghancurkan ya kan eh, kehidupan rumah tangga kamu nih, asmara kamu, teman-teman. Sudah ditolong, sudah dibantu, ternyata dia menikam kamu dari belakang, menjatuhkan kamu, menghancurkan kamu, dan ingin menguasai, mendapatkan apa yang kamu miliki. Kurang ajar banget ya kan? Nah, kemudian aku punya Wheel of Fortune, teman-teman. Ya, tetapi ketika kamu mampu dan bisa, teman-teman,
untuk jangan terlalu cepat kasihan gitu loh. Ya. Oke, mungkin simpatik boleh ya kan. Tetapi jangan terlalu kasihan banget. Kasihan boleh, tetapi lihat juga nih siapa yang harus dan kamu prioritaskan untuk kamu kasihani, teman-teman. Kalau yang kamu kasihani adalah energi ini, tentu ini energi yang bakal menghancurkan kehidupan kamu gitu ya. Ibaratkan seperti bumerang untukmu, teman-teman. Ya kan, sudah kamu lempar agar dia bebas terbang, ternyata dia kembali lagi menyerang kamu. Nah, itu, ya kan. Kenapa? Melihat dari kondisi kamu saat ini memang aku akui gitu loh, teman-teman ya. Cukup strategis, cukup bagus gitu ya. Ya itu tadi mungkin kamu memiliki posisi jabatan yang bagus dalam pekerjaan. Kemudian ekonomi kamu juga bagus, uang kamu banyak, ya kan berlimpah, kamu kaya, ya itu tadi. Tidak datang berutang. Oke. Kemudian mungkin kamu memiliki pasangan yang cantik, yang tampan, ya kan. Jadi semuanya itu ingin dia miliki, teman-teman. Ya, ini orang malas bekerja. Ya, ini orang yang enggak pernah berkomitmen ketika memiliki sesuatu. Ya kan, jadi orangnya hanya ingin enaknya sendiri, teman-teman. Ya, jadi kudu hati-hati memang sebenarnya. Ya, banyak banget orang yang mungkin terlihat baik loh. Ini di dalam circle kehidupan kamu sendiri. Banyak orang yang terlihat baik secara visualisasi. Ya kan, ternyata banyak yang seperti serigala berbulu domba, teman-teman. Ya, baik di luar ternyata dalamnya banyak yang busuk. Jangan sampai deh ketika semua sudah kamu dapatkan ya dari hasil perjuangan dan kerja keras kamu, pada akhirnya karena teman-teman? Karena kamu udah kasihan, udah percaya lagi, teman-teman. Ujung-ujungnya kamu yang dikhianati nanti. Nah ini, ya kan? Banyak banget yang meminta-minta tolong kepada kamu sih kalau lihat. Harus selektif lah ya, teman-teman. Oke, kalau membantu mungkin seperti ini deh. Ketika ada orang yang berutang, teman-teman. Ya ini sesuatu hal yang memang bakal menimbulkan adanya sebuah masalah-masalah yang lebih rumit sih sebenarnya. Jadi ya ketika kamu benar-benar ingin membantu, ya udah membantu deh. Ya, mungkin jangan terlalu meminjamkan sejumlah uang yang begitu besar untuknya, gitu teman-teman. Dia membantu seperlunya, seikhlas kamu, gitu aja sih. Ya, jadi ketika dia pergi mungkin tidak membayarnya, ya anggap saja itu hanyalah itu tabungan kamu, gitu loh. Di hari kelak, teman-teman, ya kan? Kebaikan kamu di hari kelak, karena pasti dia bakal mencari kamu nanti. Ya, seperti kamu. Ya, sepertinya. Nah, kemudian aku punya Queen of Swords, teman-teman. Ya kan, Ratu Pedang. Gitu ya. Jadi, Ratu Pedang ini muncul hadir ya. Berbicara terkait dengan kehidupan kamu. Ya, kalau dikatakan sih banyak yang iri dengki ya, teman-teman. Banyak yang nggak suka melihat perubahan-perubahan besar yang kamu miliki. Sehingga bukan hanya orang-orang yang ingin manfaatin kamu, tetapi juga banyak energi yang hendak menghancurkan kehidupan kamu. Tetapi nggak usah khawatir. Karena The Carrier ini Kartini menggambarkan kamu bukan orang sembarangan yang bisa dengan mudah dihancurkan oleh mereka, orang-orang yang mungkin berenergi toksik, berenergi negatif, teman-teman. Tetapi memang hal yang harus kamu waspadai adalah orang-orang yang bermuka dua, yang kesannya ia akan menjual kesedihan untuk memanfaatin kamu. Oke, mungkin demikian readingan untuk kesempatan kali ini. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.